Kukira welcoming, ternyata timnas calling. Wow, kata itulah kita sematkan untuk klub kebanggaan Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Persib Bandung. Ya, lama sekali kita menunggu siapa sebenarnya pemain teranyar Persib Bandung. Aku yakin juga semua ini lagi penasaran, lagi bertanya-tanya, semua lagi mantengin sosmed. Ya, mananya ini welcome kok nggak ada welcome gitu ya kan. Untungnya nggak ada lagi kata hatur nuhun. Sekarang lagi menunggu kata-kata welcome. Tapi kata-kata welcome juga tidak muncul, guys. Setelah sekian lama ya daripada pengumuman seorang Sade Ramdhani, hingga saat ini belum lagi ada pengumuman terbaru pemain teranyar Persib Bandung. Justru postingan terbaru mengatakan timnas calling. Ya nggak masalah, kan? Jadi di sini kita tahu timnas Indonesia ya khususnya U23 akan mengadakan pertandingan, ada turnamen AFF ya U23, jadi dipanggillah sejumlah pemain dan alhamdulillah pemain Persib lagi-lagi nggak pernah absen untuk membela timnas Indonesia. Kali ini Kakang ya dipanggil menuju timnas U23 yang diasuh oleh Gerard Vandenberg, disusul juga dengan Robby Darwish. Sebenarnya kalau Kakang ini udah nggak usah kita pertanyakan lagi kan, karena memang waktu di zaman Sintayong AFF senior masalah dia tuh juga diturunkan ya kan, jadi udah ada mental lah bahkan menghadapi tim senior yang kayak di Vietnam, kayak di Filipina, Myanmar itu kan tim-tim senior kita kemarin jumpa di level grup itu mereka bisa atasi, walaupun sebenarnya lawan Vietnam kita keteteran, tapi setidaknya pas lawan Myanmar kita bisa atasi. Dan ini jadi modal penting ya, karena dengan pengalaman menghadapi senior aja mereka mampu, mereka juga pede, kenapa enggak dengan yang under 23 kan gitu. Ini juga kesempatan emas juga bagi pemain-pemain Persib untuk mendapatkan ilmu dari pelatih sekelas Gerard Vandenberg yang mungkin bisa kita bilang lebih top daripada pelatih-pelatih lokal kita. Nah, selain daripada Kakang, kita ada juga Robby Darwish. Kita tahu Robby Darwish ini punya skill yang hampir sama dengan Arhan. Kenapa? Ya, lemparannya tajam kali. Aku udah lama nih nggak nengok Robby Darwish untuk memberikan asis-asis melalui lemparan ke dalamnya, karena ini berbahaya, bisa jadi senjata mematikan juga. Ya, kita tahu Robby Darwish ini juga dipanggil sama halnya dengan Kakang di Piala AFF tahun lalu, tahun ini ya mas, iya tahun lalu, Piala AFF tahun lalu, yang mana Indonesia harus tersingkir di babak grup, tapi nggak masalah, itu menjadi pengalaman. Yang jadi masalah STY karena dipecat setelah itu, kasihan. Nah, jadi sembari menunggu pemain terbaru daripada Persib Bandung yang belum juga muncul ya, asli ini udah hari keberapa ini kan dari pengumuman Sadil, tapi kok belum datang-datang gitu ya kan. Aku yakin juga ini Boboto di rumah ini lagi gelisah juga nih. Atau mungkin aku yakin nih pihak manajemen mungkin udah udah dapat dah semua pemainnya. Tinggal bingung cara memperkenalkannya. Karena kita tahu Pak Adit ngomong kemarin itu kita mau cari yang, karena Persib ini dia brandingnya kuat, jadi dicarilah satu cara gimana untuk memperkenalkan pemain itu lebih unik dan lebih kreatif. Kayak kemarin Sadil kan dari Videotron gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi lewat truk kemarin yang kayak kata dia pemain belakang kan, Julio Cesar, mana tahu gitu kan. Atau mungkin nanti ada lagi hal-hal unik yang mungkin lagi dipikirkan pihak manajemen, gimana caranya mengumumkan pemain Persib sehingga terkendala, nggak bisa cepat dengan yang mungkin kita harapkan gitu kan. Karena hingga video ini dibuat juga belum ada pemain terbaru daripada Persib. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu nanti pas ini video diupload tiba-tiba ada welcome, itu berarti tandanya mantap lah gitu ya. Jadi pokoknya sejauh video ini dibuat, ini belum ada tanda-tanda welcome. Sejauh ini masih timnas calling under 23. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada timnas calling tadi guys. Jadi ini keuntungan banget ya pemain-pemain tersebut bagi Persib ya, apalagi mereka lagi libur kan. Jadi ada kompetisi kayak gini, otomatis pemainnya juga tidak keteteran untuk dari segi fisiknya, staminanya, ditambah lagi mereka bakal mendapatkan gaya baru. Kenapa gaya baru? Karena ini kan dilatih sama pelatih baru. Karena setiap pelatih pasti punya yang namanya trademark tersendiri, atau bisa kita bilang
keunggulan-keunggulan tersendiri, walaupun pasti ada juga kekurangan daripada setiap pelatih, tapi lebih baik kita fokus kepada kebaikannya aja, kita tinggalkan kekurangannya. Nah, mungkin Gert van den Berg ini pasti akan memberikan sesuatu hal yang baru kepada pemain-pemain Persib yang dipanggil. Oh, satu lagi kiper Seva ya kalau nggak salah, itu yang juga dipanggil ke timnas Under 23. Di situ juga pasti akan ditempah bersama dengan Cahaya Supriyadi atau Cahaya siapa tuh kiper Bekasi, popul aku yang kemarin cemerlang kali main di AFF kan, kemarin save-nya krusial kali. Ditambah lagi juga ini nambah jam terbang ya kepada pemain-pemain Persib, khususnya pemain lokal. Karena kalau misalnya kayak Robby Darwish ini kan masih sering jadi pemain pengganti. Jadi kalah saing ya dengan pemain-pemain asing Persib. Nah, ini mungkin jadi salah satu batu loncatan juga untuk seorang Robby Darwish untuk memperdalam lagi ilmunya, skillnya, kemampuannya, sehingga di kemudian hari nanti dia itu bisa bersaing, bahkan bisa mengalahkan pemain-pemain asing untuk di starting line up. Layaknya Mark Klok yang bisa kita bilang dia itu posisi nggak tergantikan. Baru juga kayak siapa lagi, Adam Alis itu posisi juga di lini tengah tidak tergantikan, karena memang skillnya dan kemampuan itu di atas rata-rata dan hampir selevel dengan pemain-pemain asing gitu. Nah, kalau di Kakang ini kita lihat malah dia di kemarin semenjak cederanya Rahmat Irianto yang biasanya ditempatkan sebagai central midfielder atau defender midfielder, terus digeser ke sebelah kanan karena banyaknya pemain Persib di posisi itu cedera. Kemudian cedera lagi Rahmat Irianto, kemudian Kakang diplot sebagai fullback sebelah kanan, biasanya itu sebagai pengganti antara Gustavo Franca dan juga Nicky Pers di center back. Dia tampil gemilang guys. Di back kanan ini luar biasa, Kakang tampil cemerlang, Kakang tampil gemilang, bahkan salah satu penampilan terbaik Kakang ya di musim ini karena ditempatkan sebagai back kanan, walaupun sebenarnya posisi dia tuh idealnya sebagai center back gitu kan. Tapi sekali lagi itulah Coach Bojan ini, dia itu pandai kali untuk meracik pemain sesuai dengan kebutuhan. Dia tahu mungkin pemain ini mungkin bisa kita bilang ya, tidak terlalu optimal di sini, kemudian ditempatkan di sini ternyata bisa lebih optimal. Jadi dia tutupi kekurangan pemain-pemain itu dengan memaksimalkan potensi apa yang bisa dia dapat daripada seorang pemain ini. Itu yang disampaikan juga Pak Adit dalam podcastnya di channel apa kemarin tuh, Si Maung gitu. Aku sempat nonton juga tuh yang dia model main PS. Ya kan, main PS baru ada 4 orang, baru Pak Adit sama abang-abangnya, ada 2 orang di belakang, 1 orang sampingnya. Nah, itu juga aku nonton yang dikasih baju kaos yang back to back tuh ya. Pokoknya aku respect lah nih sama Persib yang betul-betul menjadi contoh lah bagi klub-klub yang lain. Nah, maka dari itu ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kakang DKK biar nanti dia itu lebih matang lagi ketika dimainkan bersama Persib Bandung. Apalagi katanya ini Persib bakal mendatangkan 11 hingga 12 pemain. Pasti ini mendatangkan 11 pemain starter. Karena yang hilang itu hampir 11-11-nya. Paling hanya menyisakan Mark Klok, Adam Alis. Iya kan, udah itu aja kayaknya. Kalau dari depan kayak Del Pino udah hilang, DDS udah hilang, Ciro udah hilang. Baru juga Kevin Mendoza, Franca, Nicky Pers, Edor, baru siapa lagi tuh? Kocijan, pokoknya Kastanir, bahkan hampir semua pemain-pemain Persib yang biasa turun sebagai starter itu cabut semua. Maka dari itu pasti 11 terbaik bakal didatangkan. Nah, ini juga bisa membantu Persib ke depannya dengan dipanggilnya pemain-pemain muda ini untuk training camp. Nah, tapi yang jelas di sini kita masih setia menanti striker, gelandang, baru juga defender, goalkeeper daripada pemain Persib yang baru. Dengar-dengar tuh kiper yang main di Liga Kosova, siapa namanya tuh? Sirus ya? Siapa? Lupa pula aku namanya itu, yang sempat dinaturalisasi, yang belum bisa main karena belum dilirik, padahal penampilan cemerlang kali di Eropa sana. Ya, baru juga yang tadi kayak Julio Cesar, pemain Brazil katanya, tapi bukan kiper, tapi back yang mungkin diperkenalkan melalui truk, kan. Baru juga Dewangga katanya juga, Berginho, William, pokoknya banyak lah pemain Persib yang bakal segera diumumkan, tapi masih segera diumumkan, tapi kita masih menanti gitu ya. Jadi masih menanti, masih penasaran. Semua orang pasti penasaran, termasuk Boboto paling penasaran.
Pokoknya setiap detik cek HP, cek HP, cek HP gitu ya kan. Ini tengok pantau terus Persib nggak muncul. Atau jangan-jangan pergi ke jalan nih kita. Tengok nih mungkin kalian yang di Bandung bisa cek lagi di jalan, mungkin lagi ada proses pengenalan pemain yang mungkin lain daripada yang lain sehingga tidak diketahui oleh Boboto. Tapi kayaknya yes, diumumkan di jalan pasti diumumkan juga pasti di sosmed. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang belum diumumkannya pemain Persib yang baru, tetapi malah berita Garuda Calling yang muncul dulu. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian? Kukira welcoming, ternyata Garuda Calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.